Halo Bunda, kali ini kita akan mencoba membuat baju model bawahnya rok duyung. Ini untuk model baju anak dan ini untuk dewasanya. Oke, kita akan mencoba. Langkah pertama kita akan menyiapkan pola dasar. Saya akan memberi contoh untuk model yang dewasanya. Kalau untuk anak-anak, saya tidak pernah memakai kupnat. Untuk anak perempuan di bawah 10 tahun, saya tidak pernah memakai kupnat, tapi dibentuk saja bagian sisi kiri dan kanan pinggang bila ingin membentuknya. Langkah pertama kita siapkan pola dasar dan kita siapkan ukuran panjang lutut. Panjang lutut itu diukur dari pinggang ke lutut. Jadi di sini saya contohkan, ini pinggang. Saya contohkan di sini ukurannya 45. Jadi ini panjang lutut. Lalu ini kita garis lurus. Ini kita garis lurus, ini kita garis putus-putus saja, ini sebagai garis bantu saja. Dari panjang lutut ini, dari garis lutut, ini tadi lutut, kita naik 5 cm, 5 atau 6. Jadi ini saya contohkan 5, minimal 5, minimal 5, maksimal 7. Ini saya contohkan 5 cm. Lalu ini kita garis. Kenapa harus di atas lutut? Karena ini akan memudahkan kita pada saat berjalan. Jadi kalau kita memakai batas lutut, ini akan seperti susah untuk berjalannya nanti. Ini kita garis. Dan untuk membentuk ke dalam, jadi ini kan membentuk ke dalam. Ini supaya cantik membentuk ke dalam. Ini kita akan masuk dari garis atas lutut tadi, kita masuk ini seperti ini. Jadi kelihatan dia berbentuknya, bentuk pinggul, dan ke bawahnya masuk ke dalam yang garis lutut ini. Bila ingin lebih ketat bisa masuk 5 cm. Ini bila ingin berbentuk bisa 5 cm. Bila ingin lebih longgar lagi bisa 3. Jadi ini bisa masuk 3 sampai 5 cm. Bila ingin lebih berbentuk, ngepas badan, ngepas pinggang, dia bisa 3 cm, bisa 5 cm, 5 cm. Kalau agak longgar bisa 3 cm. Jadi sini setelah kita bentuk setelah kita ukur seperti ini, lalu kita bentuk dari pinggang, kita tarik garis ini, jadi dia membentuk pinggul. Lalu dari titik ini kita lurus ke ujung rok, kita luruskan ke ujung rok. Untuk bawahnya ini kan macam-macam modelnya, ada yang model lipit, ada yang kerut. Kalau yang di sini saya contohkan, ini modelnya hanya sedikit mengembang. Nah, sedikit mengembang. Jadi bukan setengah lingkaran atau kerut,
atau lipid, jadi ini hanya mengembang sedikit saja. Jadi bagian bawahnya ini bisa kita lebarkan nanti di kain. Ini kita gunting nanti polanya. Untuk lebarnya nanti itu disesuaikan dengan keinginan. Oke, jadi ini nanti digunting. Untuk pola atas tidak ada perubahan. Jadi hanya bagian ini saja. Oke, ini pola depan. Selanjutnya kita ke pola belakang. Ini pola belakang. Caranya juga hampir sama. Jadi dari pinggang, ini pinggang, kita turun panjang lutut. Jadi kita turun panjang lututnya 45, sama seperti depan. Lalu kita garis. Selanjutnya dari garis panjang lutut ini kita naik 5 cm. Kita naik 5 cm. Lalu kita garis. Ini dari ujung ini sama seperti depan tadi, ini masuk 5 cm. Kalau ingin longgar 3 cm. Jadi 3 sampai 5 cm. Kemudian kita bentuk. Lalu ini juga sama, kita akan lebarkan. Oke, ini pola belakang. Dan ini pola depan. Selanjutnya kita masuk ke bagian lengan. Untuk bagian lengan ini kalau ini modelnya biasa, ini juga biasa. Nah, kalau ini hanya sedikit dikembangkan, jadi bukan full seperti trompet, hanya sedikit aja, sedikit dikembangkan aja. Ini pola lengan, kita ukur 12 cm dari bawah. Jadi ini disesuaikan aja, mau batasnya, bentuk loncengnya mulai dari siku atau dari bawah diukurnya. Di sini saya contohkan 12. Ini tidak sampai siku. Lalu ini nanti di kain kita kembangkan atau kita lebarkan, kita beri jarak. Oke, selanjutnya saya akan menggunting polanya dan saya akan beri contoh cara peletakannya di kain. Ini setelah kita gunting polanya, lalu bagian bawah ini kita gunting. Maaf, saya beri kode dulu. Ini 1, atau ini A, lalu ini B, yang kalau belakang ini C,
bawahnya D, ini supaya mempermudah melihatnya nanti. Dan ini E, ini F. Oke, saya gunting dulu bagian bawahnya. Kita gunting sampai putus. Ini juga kita gunting sampai putus. Bagian belakang juga sama, kita gunting. Lalu ini bagian tangan. Ini akan saya contohkan peletakannya di kertas supaya terlihat. Kertas, ini lipatan. Ini kita anggap ini lipatan kain. Kita ambil dulu pola yang A, lalu kita letakkan dempet tepat di lipatan. Oke, selanjutnya bagian bawah kita ambil pola B. Ini kita dempetkan juga, kita susun. Lalu kita beri jarak. Jarak ini yang menentukan nanti bagian bawahnya mengembang. Jadi di sini saya beri jarak. Saya beri jarak 5 cm. Ini 5. Itu juga sini jaraknya 5, 5, 5. Jadi ini harus sama jaraknya. Bila ingin lebih kembang lagi, ini bisa 7 atau 10. Jadi dia nanti terus saja diberi jarak seperti ini. Misalnya ini masih 5. Jadi kalau mau lebih kembang lagi 7, jadi diukur 7, 7, 7. Harus diingat yang bagian atas ini harus dempet. Kecuali kalau modelnya ingin berkerut, ini dikasih jarak juga. Jadi kalau untuk model kali ini kita buat modelnya mengembang bagian bawah. Oke, ini untuk pola depan kita sudah dapat seperti ini. Selanjutnya ini bisa diberi garis kampu. Itu juga bisa, atasnya juga sama. Diberi garis kampu. Selanjutnya kita ambil pola C. Ini di bagian pinggir pola, atau seperti ini juga boleh karena dia nanti resleting. Untuk bagian bawah caranya juga sama. Seperti ini, dikembangkan juga. Ini setelah saya letakkan pola belakang, dan ini yang bagian bawahnya.
Sama caranya, dikembangkan juga, dikasih jarak lebarnya 5 cm. Jadi ini lebarnya harus sama, depan dan belakang harus sama, harus sesuai. Kalau misalnya 7, di belakang juga 7. Kalau depan 5, belakang juga 5. Selanjutnya kita masuk ke bagian tangan. Bagian lengan, ini posisi harus tegak seperti ini, tidak boleh posisi tidur seperti ini. Ini bagian bawahnya juga sama, kita kembangkan, kita beri jarak juga. Nah, untuk jaraknya ini bisa disesuaikan ingin lebarnya seberapa. Jadi di sini saya contohkan, saya samakan saja lebarnya 5, 5, 5. Kalau mau lebih lebar lagi bisa 7. Dan ini diberi garis kampuh. Gitu juga yang bagian bawah. Untuk batas garis kampuh ini, untuk pemula saya anjurkan untuk 2 cm. Tapi bila ingin nanti suatu hari ingin diperbesar, bisa 3 cm. Jadi kain kampuh ini fungsinya untuk memudahkan pada saat kita mau membesarkan baju. Oke, ini kita sudah dapat untuk bagian tangan. Ini bagian bawah depan dan ini bagian bawah, ini bagian bawah belakang, ini bagian bawah depan, dan ini untuk model ini kita perhatikan bagian luar ini brokat dan bagian dalamnya satin seperti ini. Jadi ini nanti harus dibuat 2 kali, bagian pola depan dan pola belakang ini dibuat 2 kali di kain seperti ini, satu di kain brokat dan satu di kain satin. Sedangkan bawahnya ini nanti hanya 1 kali saja, seperti ini. Oke, Bunda, selamat mencoba. Semoga pola ini bermanfaat dan selamat berkreasi.